Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji, kelas 8. Hari ini saya akan interview ayah saya untuk soal PKN. Jadi ini tuh tentang komitmen kebangsaan. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, di era sekarang tuh yang udah maju, apa yang jadi tantangan berat bangsa Indonesia dalam menjalankan kegiatan bernegara gitu? Jadi tantangan negara Indonesia ya dalam era sekarang ini adalah lebih kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita kan dapat lihat ya di TV, di media sosial, bagaimana orang beradu argumen satu sama lain gitu kan. Terus hanya untuk kepentingan golongannya saja gitu loh. Mereka nggak mau terima pendapatnya dari orang lain. Itu jadi masalah di kita sekarang. Itu sudah merupakan satu indikasi retaknya persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, perubahan suatu negara untuk menjadi lebih baik itu tuh tidak terlepas dari cara berlaku dalam berbangsa dan bernegara. Siapa sih yang punya pengaruh paling besar gitu? Sebenarnya yang punya pengaruh paling besar itu ya semua orang, semua warga negara. Jadi tidak terlepas dari siapa dan apa pekerjaannya, semua orang punya pengaruh dalam dalam melakukan perubahan untuk negara ini gitu loh. Jadi semua tergantung dari porsinya masing-masing orang. Dia melakukan apa, dia kerjaannya apa, lakukanlah yang terbaik gitu loh untuk negara ini, sesuai dengan porsinya aja. Yang ketiga, kenapa sering kita lihat gitu di TV, di medsos, orang tuh sering argumen tentang pendapat gitu, sampai ada fisik-fisiknya juga gitu. Itu apa yang terjadi perbedaan pendapat? Jadi itu terjadi karena adanya ego masing-masing orang. Jadi si A dengan pendapatnya, si B dengan pendapatnya, terus tidak mau menerima pendapat orang lain, gitu loh. Terus akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi berkelahi, bertengkar. Terus kemudian padahal bangsa ini budayanya tidak seperti itu, gitu loh. Kita sudah jauh bergeser dari budaya kita zaman dulu, gitu loh. Orang udah nggak mau lagi dengar pendapat orang lain, apa maunya ini sendiri, pendapatnya sendiri, gitu loh. Pokoknya harus pendapat saya. Orang kan begitu kalau kita lihat di TV, di media sosial, saya yang benar, orang lain salah. Terus juga mungkin juga ada ada kayak hasutan dari orang lain gitu, dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kita main terima aja itu informasi tanpa kita harus mencari tahu kebenaran informasi itu. Kita terima, kita telan informasinya, atau bahkan kita share ke orang lain, padahal informasi itu nggak salah, nggak valid. Itu kan bahaya. Dan untuk pertanyaan keempat itu, dengan adanya internet yang cukup memadai saat ini tuh, orang bisa mengirim dan menerima informasi dari berbagai pihak gitu, baik informasi yang valid maupun yang tidak. Gimana sih cara kita menanggapi informasinya gitu? Sebenarnya gampang caranya, yaitu setiap ada informasi yang masuk, jangan langsung kita telan, jangan langsung kita terima. Kita cari tahu dulu kebenarannya, kita bermuhasabah dulu, benar nggak ini informasi. Jadi jangan terburu-buru menerima informasi tersebut. Kita terima, wah ini benar nih, padahal salah. Kita belum cari tahu kebenarannya, apalagi sampai kita share itu ke orang lain. Ya kalau informasi ini benar, kalau informasi ini salah, bahaya dampaknya. Bisa jadi hoax itu ya? Bisa jadi hoax, bahaya itu. Jadi jangan main telan informasi terus kita percaya, terus kita sebarkan lagi. Wah, itu bahaya sekali. Islam tuh ada yang ngomong, ada istilahnya bermuhasabah. Cari tahu dulu kebenarannya. Pertanyaan kelima, kapan Indonesia menjadi negara yang hebat gitu di era sekarang?
Indonesia bisa jadi negara hebat kalau masyarakatnya sudah saling ini ya, saling sadar bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita ini nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa berbeda pendapat, nggak bisa maunya kita. Jadi kita ini adalah kan makhluk sosial, manusia ini makhluk sosial gitu. Jadi apa ya? Kita harus mau menerima pendapat orang, saling bantu membantu, bekerja sama, gitu loh. Kalau itu sudah semua terjadi, yakin Indonesia pasti maju. Dan untuknya yang keenam itu di mana posisi Indonesia di mata orang lain gitu, di mata negara lain. Indonesia sekarang ini kalau ya lihat ya, sudah banyak perubahan dari yang dulu. Kalau dibandingkan dengan dulu ya, dengan yang sekarang kita ini sudah banyak berubah. Kita ini sudah jauh lebih maju daripada yang dulu, gitu loh. Dengan pembangunan infrastruktur di mana-mana dan lain-lain, pembangunan segi SDM-nya. Nah sekarang bisa terlihat dari mana, minimal dari negara tetangga aja. Kita bisa lihat kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, kita nih maju. Dengan Filipina itu kita maju, lebih maju. Dengan Bangkok kita lebih maju. Gitu. Sekarang itu Indonesia sekarang seperti itu posisinya. Makanya kebayang nggak kalau misalnya kita semua ini apa ya saling rukun gitu ya, bisa bekerja sama, tidak saling beradu argumen pendapat, tidak saling bertengkar, kebayang nggak Indonesia bisa maju? Lebih maju, jauh lebih maju dari yang sekarang banget. Itu sih. Ya itu wawancara saya dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.